Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Matematika Bisnis SBM-ITB tutorial minggu ketiga bab turunan. Nah, di sini kita punya suatu soal penerapan dari fungsi implisit. Nah, di sini saya tekankan lagi, nah X sama Y itu adalah suatu fungsi yang bergantung pada variabel T. Jadi sehingga di sini X-nya sama dengan XT dan Y-nya juga YT, gitu ya. Nah, kita coba baca soalnya terlebih dahulu. Lalu tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan semuanya. Pada suatu pabrik, keluaran atau output Q terkait dengan masukan X dan Y, berarti terkait dengan XT dan YT-nya tadi ya, terhadap waktu gitu. Q-nya itu sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y kuadrat ditambah dengan 1 plus Y pangkat 3. Jika tingkat masukan sekarang adalah X sama dengan 30, berarti X-nya sama dengan 30 dan Y sama dengan 20, kita tuliskan semuanya. Gunakan kalkulus, berarti kita akan menggunakan turunan implisit, kalkulus yang digunakan, untuk memperkirakan perubahan. Kita diminta memperkirakan perubahan dalam masukan Y. Perubahan itu adalah turunan. Turunan dari apa yang kita cari? Turunan dari Y. Berarti yang ditanyakan adalah perubahan dalam masukan Y. Artinya adalah DY per DT. Ini yang ditanyakan. Kalimat berikut, untuk mengimbangi penurunan sebanyak 0,8 unit. Ini penurunan, berarti kita punya turunan lagi dalam masukan Y. Berarti ini adalah dx per dt. Dx per dt nilainya berapa? Sebanyak 0,8. Nah, sehingga keluarannya dapat dipertahankan pada saat ini. Yang namanya seimbang atau mengimbangi berarti antara itu lajunya itu tetap laju perubahan sikinya. Artinya kalau mengimbangi dq per dt kuantitasnya, perubahan outputnya terhadap waktu itu 0. Nah, kemudian yang kita peroleh semuanya, yang kita ketahui semuanya, kita jabarkan untuk mencari dy per dt. Pada materi turunan implisit, kita dapat menentukan dy per dt kalau dx per dt diketahui. Nah, ini sudah diketahui. Kita tinggal jabarkan semuanya. Kita punya Q sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y kuadrat ditambah dengan 1 plus Y pangkat 3. Ini semuanya kita turunkan terhadap T. Karena variabel bebasnya terhadap waktu yaitu T. Di sini dq per dt sama dengan 2X pangkat 3 diturunkan terhadap T. Berarti 2 kali 3, 6. X kuadrat dikalikan dengan dx per dt. Pakai aturan rantai ya. Ditambah ini ada 3x kuadrat. Ini u-nya, ini v-nya. U aksen 3x kuadrat diturunkan berarti 6x. Tapi ini dalam variabel t. Ya 6x dikalikan dx per dt. U aksen v, v-nya y kuadrat ditambah u v aksen. U-nya adalah 3x kuadrat. V aksennya Y kuadrat diturunkan 2Y kalikan dy per dt. Ditambah dengan 1 plus Y pangkat 3. Turunkan 3, 1 plus Y pangkat 2 kalikan dy per dt. Nah, inilah kita substitusi masukkan sekarang. Masukkan sekarang itu kita punya X-nya 30, tulislah X-nya 30, Y-nya 20. Nah, sedangkan dq per dt karena ingin mengimbangi maka hasilnya kan 0.
ruas kirinya 0. 6 kalikan X kuadrat, X-nya ganti 30. dx per dt tadi 0,8. Ditambah 6 kalikan X-nya 30. Ini 0,8. dx per dt-nya Y kuadratnya, Y-nya 20, berarti 20 kuadrat. Ditambah 3X kuadrat, X-nya 30. Bentar tak perkecil. 30 kuadrat. 3X kuadrat 2Y. 2 kalikan Y-nya 20. dy per dt kita cari karena kita ingin mencari perubahan, memperkirakan perubahan dalam masukan Y. Berarti dy per dt. Terus ditambah dengan 3. 1 plus Y kuadrat, Y-nya adalah 20. Kita kuadratkan, kalikan dy per dt ditanyakan. Nah, kita hitung biasa. 0 sama dengan 6 kali 900, itu 5400 dikalikan 0,8. 54 kalikan 0,8, 23, 43, 4, 3, 2, 0 ya. Karena tadi 00, terus ini ada 0, terus tambah ini sama ini, nolnya biar hilang. Berarti 6 kali 3, 18 kali 8. Sebentar, saya hitung sebentar ya, nanti tinggal saya tuliskan. Ini hasilnya 57.600. Kemudian ditambah. Lalu ini hasilnya 108.000 dy per dx ditambah dengan 3 kali 21 kuadrat, berarti 3 kali 441. Hasilnya adalah 1323 dy per dx. Nah, sehingga kita memperoleh 0 sama dengan 61.920 ditambah ini 108 kalikan tambahkan 1323, berarti 109.323 dy per dx. Nah, ini tinggal pindah ruas. Minus 61.920 sama dengan 109.323 dy per dx. Nah, berarti dy per dx sama dengan minus 61.920 diper 109.323. Diperoleh dy per dx-nya itu sama dengan minus 0,5664. Jadi perubahan dalam masukan Y adalah minus 0,5664. Nah, begitu ya pembahasan soal nomor 17. Kalau misal ada perbedaan pemahaman ataupun perbedaan jawaban, silahkan sampaikan ya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal matbis lainnya.